Ratusan ex-tenaga non-aparatur sipil negara Kabupaten Belu mengirimkan surat terbuka ke Presiden. Surat terbuka ini merupakan aduan mereka yang namanya terdata pada basis data BKN, namun tidak terakomodir dalam seleksi administrasi P3K 2024. Merasa suaranya tak didengar, ratusan ex-tenaga non-aparatur sipil negara Kabupaten Belu membuat pengaduan melalui pengiriman surat terbuka ke Presiden Prabowo Subianto. Surat terbuka ini terkait nama mereka yang sudah terdata pada basis data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, namun tidak terakomodir dalam seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Koordinator lapangan aksi Yosef Beremau menyebut ratusan ex-tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi administrasi P3K ini merupakan ex-tenaga kontrak yang diberhentikan sepihak oleh Bupati Belu, Dr. Agustinus Tolin, sejak menjabat menjadi Bupati Belu pada 2021 lalu. Padahal, mereka telah mengabdikan diri dan bekerja untuk pemerintah daerah dan telah masuk dalam ex-PHK 2 dan pegawai non-ASN yang terdaftar di BKN. Di samping itu juga, pemerintah Kabupaten Belu juga merekrut kembali tenaga kontrak pada tahun yang sama. Sedangkan kami tidak direkrut kembali dengan alasan kebijakan pemerintah pusat. Namun pada tahun 2024 ini, kami diberi kesempatan oleh pemerintah pusat untuk mengikuti seleksi P3K. Namun kami dibatalkan ataupun digugurkan oleh pemerintah daerah dengan tidak memenuhi syarat secara administratif. Ada 4 tuntutan yang mereka layangkan dalam surat terbuka ini. Pertama, meminta pemerintah pusat untuk mencabut atau merevisi keputusan Menpan RB tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Kedua, meninjau kembali SK Bupati Belu yang secara sepihak memberhentikan ratusan ex-PHK 2 dan pegawai non-ASN. Ketiga, memprioritaskan kelulusan ex-PHK 2 dan pegawai non-ASN yang telah terdaftar dalam pangkalan basis data BKN. Dan yang terakhir, yaitu memberikan sanksi yang tegas kepada pejabat atau oknum tertentu yang memanfaatkan momentum penerimaan seleksi P3K 2024 untuk kepentingan politik. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Kondisi sungai Kabupaten Belu semakin tercemar oleh limbah sampah pembuangan dari pemukiman warga. Pemerintahan Kabupaten Belu mengambil langkah untuk mengatasi pencemaran dengan menggelar sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemeliharaan lingkungan dengan pembersihan sungai. Sungai yang tercemar oleh sampah yang berasal dari limbah pembuangan warga ini menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan penyakit. Jika dibiarkan, ini akan meningkatkan resiko penyakit seperti diare, kolera, dan infeksi kulit. Sadar akan hal tersebut, pemerintah mengambil langkah untuk mengatasi pencemaran dengan menggelar sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemeliharaan lingkungan dengan membersihkan sungai. Sosialisasi ini menghadirkan 3 pemateri. Dalam paparannya, materi yang ada lebih menekankan kepada masyarakat untuk mengelola limbah sampah dengan baik serta tidak membuang sampah ke sungai atau lingkungan sekitar. Ketika ada pencemaran air, ketika ada pencemaran udara, pasti penyebabnya apa? Bisa saja ada limbah B3, bisa saja ada sampah. Di sini nanti dari Pak Lavi akan memberikan materi terkait sampah. Yang pertama, sampah yang berasal dari kegiatan sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam
rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Yang kedua, sampah sejenis sampah rumah tangga. Yang ketiga, sampah spesifik. Sampah spesifik ini yang namanya bahan beracun dan berbahaya, B3 dan 5B3. Nah, limbah B3 ini selama ini kita fokus ke Faskes, fasilitas kesehatan, ke puskesmas, ke rumah sakit. Padahal kita dalam rumah juga menghasilkan limbah B3. Coba yang menggunakan baterai itu kategori limbah B3. Kemudian kita punya motor, itu aki bekas, itu masuk limbah B3. Pemerintah Kabupaten Belu juga berharap dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat akan mengerti tentang penanganan sampah dengan baik agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Sejatinya, lingkungan bersih dan sehat dapat mendukung kehidupan sehat bagi seluruh makhluk hidup, terutama manusia. Lingkungan bersih memiliki ciri udara bersih dan segar, air yang bersih, tanah yang subur, dan masyarakat yang sadar akan kebersihan lingkungan. Dari Belu, Tim Liputan Atambo TV melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Mbak Ita Belu di jam dan hari yang sama. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya, Maria Oktaviani, mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.